Menggunakan pemain naturalisasi, sekalipun itu cara instan untuk mempunyai tim nasional yang jago, tetap ada proses panjang yang harus dilalui. Kayak makan mie instan. Meskipun namanya mie instan, untuk bisa mengkonsumsinya kita harus memasaknya dulu. Tidak simsalabim bisa dimakan. Begitulah PSSI kesayangan kita mendapatkan para pemain keturunan yang benar-benar berkualitas untuk timnas Indonesia. Mari menyingkap bagaimana PSSI akhirnya menemukan pemain keturunan yang berkualitas itu sampai akhirnya dinaturalisasi. Pertama-tama, tak bosan mengingatkan bahwa kata naturalisasi tidak berkonotasi negatif. Orang-orang yang kurang dielus ubun-ubunnya saja yang menjadikan kata naturalisasi negatif. Seolah-olah kata naturalisasi tidak pantas untuk menyebut para pemain diaspora. Padahal, naturalisasi, diaspora, dan keturunan punya makna yang berbeda-beda. Menurut KBBI, diaspora sendiri berarti tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Rumit ya? Definisi diaspora bisa disederhanakan menjadi orang yang tinggal di luar kampung halaman. Sedangkan keturunan dalam KBBI bermakna anak, cucu, generasi, angkatan. Melalui definisi tersebut jelas bahwa pemain diaspora atau keturunan tidak akan bisa membela timnas Indonesia tanpa naturalisasi. Maka tidak masalah sebetulnya kalau menyebut Jai Ises, Martin Paes, hingga Sandy Walsh adalah pemain naturalisasi. Yang salah adalah memperlakukan mereka berbeda dengan pemain yang lahir dan hidup di Indonesia. Dan yang paling salah adalah berlaku rasis kepada para pemain naturalisasi. Sudahlah, mereka mau membela timnas Indonesia, jadi tak perlu dipermasalahkan. Clear? Lalu bagaimana sih PSSI menemukan pemain seperti Calvin Verdong? Pada mulanya dari keinginan pelatih timnas Indonesia. Ada dua pelatih yang belakangan ini gencar mencari pemain diaspora, Sinteyong dan Indra Syafri. Sebelum melapor ke PSSI, kedua pelatih sudah mengantongi sejumlah nama untuk dinaturalisasi. Itu artinya baik STY maupun Indra Syafri sudah belusukan ke luar negeri untuk mencari para pemain keturunan. Beberapa kali kita mendengar berita Sinteyong terbang ke luar negeri, khususnya Belanda. Selain menjenguk pemain yang berkarir di sana, Taeyong juga melacak pemain keturunan yang menurutnya bisa diangkut ke Jakarta. Tapi itu tidak mudah. Pelatih asal Korea Selatan mengakui bahwa mencari pemain naturalisasi untuk membela timnas Indonesia sulit. Penyebabnya, calon pemain yang akan dinaturalisasi kadang jarang bermain di klubnya. Kesulitan yang sama juga dialami oleh Indra Syafri ketika mencari pemain keturunan untuk timnas U19. Mengutip Suara, menurut Indra, mencari pemain diaspora di level kelompok umur lebih sulit dari mencarinya di level senior. Pemain yang masih muda, statistiknya kerap tidak tersedia. Usai pelacakan dari pelatih, para calon naturalisasi akan diajukan ke PSSI, federasi yang berhak memutuskan apakah si calon pemain ini akan lanjut dipantau atau tidak. Ketika sampai ke meja PSSI pun ada segelondong syarat sebelum si pemain diprospek. Syarat terpenting tidak melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan mesti sesuai dengan statuta FIFA mengenai pindah asosiasi atau federasi. Dalam statuta FIFA, kriteria pemain yang bisa dinaturalisasi adalah pemain di wilayah asosiasi terkait, ibu atau ayah kandungnya lahir di wilayah asosiasi yang baru, nenek atau kakeknya lahir di wilayah asosiasi yang bersangkutan, atau tinggal di negara terkait sekurang-kurangnya 5 tahun. Dari kriteria itu melahirkan kategorisasi. Pertama, full blood, pemain berdarah dan tinggal di Indonesia, ia WNI sejak lahir. Contohnya Marcelino Ferdinand. Kedua, half blood, hasil perkawinan ayah ibu beda kewarganegaraan tapi salah satunya WNI. Si pemain WNI sejak lahir seperti Ronaldo Kuateh. Ketiga, diaspora atau keturunan. Ini adalah kategori pemain yang tinggal di luar Indonesia tapi punya keturunan Indonesia dari ayah, ibu, kakek, atau neneknya. Dan yang sejak awal sudah memilih WNI macam Elkan Bagot. Ada yang awalnya WNA macam Jay Itzes. Keempat, Believers. Believers adalah pemain yang tidak lahir dan tidak tinggal di Indonesia serta tak berdarah Indonesia. Tapi ia bisa dinaturalisasi karena kakek neneknya lahir dan tinggal di Indonesia.
Contohnya Martin Paes. Jika sampai believer saja bisa dilacak, berarti risetnya sudah sedalam itu untuk proyek naturalisasi. Yang terakhir adalah bukan believers atau keturunan, namun bisa dinaturalisasi karena sudah tinggal di Indonesia minimal 5 tahun, contohnya Mark Klok dan Christian Gonzalez. Selain memastikan tidak ada aturan yang ditabrak sehingga perlu memanfaatkan MK, PSSI juga memastikan si pemain mau membela Indonesia. Cara semacam ini pernah dipakai Teh Marina Granovskaya saat bekerja di Chelsea. Makanya ada pemain yang bisa ditindaklanjuti, ada pula yang tidak. Contohnya yang tidak atau belum diproses adalah Emil Audero Mulyadi. Sang pemain masih belum berminat membela timnas Indonesia. Nah, ketika pemain berminat, PSSI lalu mengirim tim pelatih untuk memantau. Pemantauan dilakukan intens, tidak sekali dua kali. Setelah proses pemantauan, tim pelatih akan mendiskusikannya lagi dengan PSSI. Jika disetujui, PSSI kemudian yang bekerja. PSSI akan mendekati federasi atau asosiasi pemain yang bersangkutan untuk mencari cara agar bisa pindah federasi. Usai semuanya dipastikan bisa diproses, PSSI menyurati Kemenpora sekaligus menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan. Di waktu yang sama, PSSI juga bersurat dengan FIFA. FIFA akan melakukan pengecekan ulang yang sifatnya lebih administratif. Soal berkas-berkas apa saja yang diajukan PSSI bisa dilihat di laman resmi Kementerian Luar Negeri RI. Usai diajukan ke Kemenpora dan disetujui oleh Kemenpora, proses naturalisasi si pemain lalu diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Nah, di Kemenkumham ini yang agak rumit. Mengutip skor.id, Kemenkumham akan menelaah lagi pengajuan itu dan mengecek persyaratan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen-AHU. Kalau sudah oke, diajukan ke Sekretariat Negara untuk dicek lagi sebelum sampai ke tangan Presiden. Pengecekan ini juga melibatkan Badan Intelijen Negara demi memastikan calon pemain bukan anggota jaringan mafia internasional. Setelah dinyatakan layak, berkas sampai ke tangan Presiden, tapi Presiden tidak bisa mengabulkan permohonan begitu saja. Presiden mesti bersurat dulu dengan legislatif, nanti DPR RI akan memutuskan lewat sidang. Baru setelah disetujui, DPR akan mengirim surat ke Presiden yang berisi rekomendasi pengabulan pemberian WNI pada pemain bersangkutan. Setelah itu, Presiden akan membubuhkan tanda tangan melalui Kepres tentang pengabulan permohonan kewarganegaraan. Barulah setelah itu si pemain bisa disumpah menjadi WNI. Namun sudah disumpah WNI pun si pemain belum tentu bisa membela timnas Indonesia. Jika masih ada sengketa terutama yang menyangkut FIFA, ya harus diselesaikan dulu. Seperti halnya yang terjadi pada Martin Paes. Soal kasus Paes ini kamu bisa menonton video di Starting 11 Story. Lalu apakah untuk menaturalisasi pemain keturunan yang sebelumnya WNA membutuhkan biaya? Mengutip laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang penerimaan negara bukan pajak, ditetapkan biaya sebesar 50 juta rupiah untuk setiap permohonan naturalisasi yang berasal dari pemohon WNA itu sendiri. Namun, untuk timnas Indonesia, mengutip Okezone, mantan Komite Eksekutif PSSI, Hasani Abdul Ghani mengatakan tidak ada biaya khusus dalam proses naturalisasi. Pun bagi sang pemain, mengutip Jawa Post, Erick Thohir memastikan tidak ada pemain naturalisasi timnas Indonesia yang minta bayaran. Bagaimana football lovers? Rumit dan panjang bukan prosesnya? Proses panjang nan rumit ini akan terbayar ketika timnas Indonesia akhirnya bisa melompat lebih tinggi, seperti lagunya Sheila on 7.